Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Jujur, angkat tangan coba. Siapa yang nonton di sini tuh di grup keluarganya masih sering ada yang nge-share berita-berita hoax? Di tahun 2025 ini, berita-berita macam gitu tuh masih banyak banget kan bersebaran? Nah, tapi kalian tahu nggak? Kalau hoax-hoax ini tuh sudah ada dari puluhan tahun yang lalu. Mau tahu ada apa aja yang sempat heboh di Indonesia? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Menjelang pergantian tahun 1999 ke tahun 2000, banyak orang yang sebenarnya takut banget ya kalau bumi ini tuh bakal kiamat. Nah, ketakutan ini muncul karena masalah yang disebut sebagai Y2K bug. Jadi gini, komputer zaman dulu itu diprogram super irit storage, tahunnya cuma dicatat 2 digit belakang doang. Misalnya nih, 1999 jadi 99 aja. Nah, para ahli panik dong kalau masuk tahun 2000 dan juga angkanya berubah jadi 00, maka komputer bakal ngira itu balik lagi ke tahun 1900. Konspirasinya tuh liar banget, ada yang bilang sistem perbankan bakal nol, listrik mati total, sampai pesawat jatuh massal juga ya. Namun faktanya, dunia selamat karena jutaan orang IT di seluruh dunia lembur bagai kuda untuk benerin kode sistem komputer sebelum jam 12 malam tank. Kalian ada yang tahu nggak sama foto ini? Yap, kelihatannya kayak keren ya dan juga dramatis banget. Cuma siapa yang nyangka kalau ini tuh foto palsu? Fotonya diambil dari dua foto berbeda ini. Ya, karena tahun 2001 itu internet masih barang baru, jadi netizen saat itu masih polos-polos banget dan gampang percaya sama apa aja yang viral ya teman-teman. Berikutnya, pada tahun 2003, pernah ada email yang didapat banyak orang yang isi pesannya tuh bilang kalau planet Mars bakal kelihatan sebesar bulan purnama dengan mata telanjang. Katanya, ini tuh momen langka 60.000 tahun sekali ya. Kebayang dong, orang-orang sedunia udah halu mau lihat 2 bulan di langit malam? Masalahnya, ini cuma hoax total. Laporan ilmiah sih sebenarnya asli, tapi sayangnya ditafsirkannya salah ya teman-teman. Laporan aslinya bilang kalau Mars itu emang lagi di jarak terdekat, tapi bakal kelihatan sebesar bulan kalau dilihat pakai teleskop dengan pembesaran 75 kali. Nah, bagian pakai teleskopnya ini di-cut atau kelewat sama yang nyebarin dong. Jadinya orang-orang ngira bisa lihat pakai mata doang. Padahal aslinya Mars tetap cuma titik merah kecil biasa. Ya, namanya juga netizen, dari dulu emang suka skip baca detail ya. Ingat gak zaman dulu sekitar tahun 2005 waktu handphone Nokia masih jadi raja, ada video yang sering dikirim pakai infrared ke orang-orang. Katanya sih, ini anak kecil yang dikutuk karena nendang ibunya yang lagi sholat. Saking hebohnya, banyak anak kecil zaman itu jadi takut durhaka gara-gara video ini ya. Cuma faktanya, yang ada di video tersebut tuh ternyata ikan pari atau lebih tepatnya spesies bernama shovel nose guitar fish. Dan ikan-ikan seperti ini ternyata banyak loh dijual di pasar-pasar, makanya video ini viral di kalangan anak-anak doang kali ya. Siapa di sini yang pernah dilarang mama kalian nyanyi Aserehe gara-gara takut kesurupan? Wah, gila sih. Ini tuh konspirasi paling absurd dan juga legend di tahun 2000-an. Lagu dari trio Last Ketchup ini dulu viralnya ngalahin tren TikTok manapun, tapi tiba-tiba kena cancel culture jalur mistis. Rumornya, lirik Aserehe itu mantra pemujaan setan. Katanya, Aserehe artinya menjadi sesat dan tokoh Diego di lagu itu adalah kode untuk Lucifer. Gara-gara cocok logi ini, banyak sekolah dan juga orang tua yang nge-ban lagu ini secara total. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu loh. Lagu ini ya lagu biasa aja, gak ada unsur pemujaan setan sama sekali. Lirik Aserehe itu sebenarnya omongan ngawur dari orang yang lagi mabuk. Ceritanya pun tentang cowok bernama Diego yang masuk klub dan minta DJ puterin lagu rap favoritnya, yaitu Rapper's Delight dari The Sugar Hill Gang. Nah, lirik asli lagu rap itu kan I said a hip hop the hippie. Ya, karena si Diego nggak bisa bahasa Inggris, dia nyanyiinnya asal-asalan jadi Aserehe, ja, DJ, DCB, tude, cebere. Jadi itu bukan mantra setan ya teman-teman, cuma lidah kepleset aja kok. Masih ingat sama lagu sedih Tinggal Kenangan yang sempat jadi urban legend paling hits tahun 2007 sampai 2008? Pernah ada rasa cinta. Konon katanya lagu ini dinyanyikan oleh Gaby, wanita yang diri setelah dikhianati oleh pacarnya. Nah, kemudian arwahnya tuh gentayangan dan merekam lagu ini sebagai pesan terakhir. Katanya lagu ini tuh bocor ke publik sebelum rilis ya teman-teman.
Makanya nggak ada keterangan siapa yang nyanyi dan akhirnya dimanfaatin lah tuh untuk jadi cerita serem. Padahal ada nih versi aslinya di YouTube di mana dinyanyikan oleh band Karamel dengan judul Tinggal Kenangan kok. Kau pergi meninggalkan diri. Meski muncul kontroversi terkait konsep Blue Energy, Kamis siang di Nganjuk, Jawa Timur, Djoko Suprapto membuktikan kebenaran Blue Energy ciptaannya. Djoko menunjukkan air bisa menghidupkan mesin genset dan mesin diesel. Di hadapan ratusan warga, Djoko Suprapto akhirnya membuktikan konsep Blue Energy atau bahan bakar berbasis air bukanlah akal-akalan. Indonesia itu setara sama Jepang di tahun 2008 loh. Ya, kalau Jepang baru ngembangin mobil hidrogen, di tahun 2008 Indonesia dibuat sangat gempar sama pria yang katanya menemukan bahan bakar dari air. Pria itu adalah Djoko Suprapto. Bahkan dia sampai diundang ke Istana Negara loh. Cuma faktanya ternyata nggak gitu. Blue Energy bukan bahan bakar dari air, melainkan sistem tambahan yang pakai air untuk membantu proses pembakaran BBM biasa. Dan teknologi kayak gini sebenarnya udah bukan hal yang baru di zaman itu ya. Bahkan sampai sekarang belum ada yang berhasil untuk bikin mesin yang bisa bekerja menggunakan air doang, teman-teman. Tahun 2009, warga internet Indonesia juga sempat tuh dihebohkan sama sebuah video menyeramkan. Jadi kabarnya ada seekor makhluk mirip seperti ular tapi kepalanya malah mirip kayak anjing. Yang bikin lebih heboh lagi, katanya ini tuh adalah anak gadis durhaka loh. Iya, dia begini karena habis menampar ibunya dari seorang gadis di Sumatera Utara. Aku nggak tahu sih ya kenapa kisah-kisah kayak gini tuh dulu gampang banget ditelan mentah-mentah sama orang. Masalahnya, saking viralnya nggak ada laporan resmi ataupun bukti medis soal makhluk aneh itu. Bahkan, Kapolsek Torgamba aja sampai klarifikasi begini. Belum ada laporan. Kalau memang terjadi, ya kun fayakun aja lah. Biasalah ya, netizen zaman dulu tuh emang gampang banget kena prank konten azab. Ingat gak masa-masa akhir 2012 saat semua orang tuh tiba-tiba jadi religius dan juga takut? Banyak yang mulai berdoa lebih rajin, belajar agama lebih serius, bahkan ada yang sampai gak mau sekolah ataupun kerja karena mereka mikirnya dunia tuh udah mau kiamat. Iya, semua itu terjadi karena satu ramalan doang. Menurut kalender suku Maya, dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Padahal itu semua ya cuma hoax doang. Para arkeolog dan juga ahli suku Maya bilang, bukan kiamat, tapi cuma akhir dari satu siklus kalender mereka. Ya, ibarat kayak tahun baru aja, bukan akhir dunia. Soalnya kalender suku Maya itu kompleks banget ya. Satu periode itu bukan 365 hari, melainkan 5126 tahun. Nah, di tahun 2012 itu adalah persis baru selesai satu periode dan akan dimulai periode yang baru. Selain masalah kiamat, ada yang inget gak sih sama hoax apalagi di tahun 2012 itu? Ya, inget gak sih kalian? Twitter waktu itu rame banget ya sama trending Rip Rowan Atkinson. Bahkan kalau waktu itu kita cross-check ke Wikipedia, mereka juga nulis kalau Mr. Bean tuh udah meninggal dunia loh. Untungnya ini cuma kabar hoax. Dan kalian tahu nggak awal mulai dari mana? Gara-gara pengguna Twitter bernama Michael Robert Meras asal Filipina yang iseng nulis Rip Rowan Atkinson. Iya, sesimpel itu aja guys. Kalian baca dulu deh nih, ada yang pernah dapat WA kayak begini juga nggak di tahun 2014? Nah, pada waktu itu orang Indonesia sempat kena panik massal gara-gara pesan berantai di BBM doang. Inti pesannya juga simpel sih sebenarnya, jangan makan makanan kaleng. Ada pekerja pabrik positif AIDS yang sengaja masukin darah ke dalam kalengan buah seperti leci dan juga kelengkeng. Tapi apakah ini fakta? Tentu tidak ya. BPOM waktu itu langsung angkat bicara. Kepalanya Dr. Royce Paringga dengan tegas bilang kalau berita itu cuma hoax doang dan gak benar. Selain itu ada juga yang viral di tahun ini. Warga Tapanuli Tengah Sumatera Utara mendadak dibuat geger. Soalnya ada foto yang mirip UFO beredar luas di media sosial. Cuma lagi-lagi ini tuh cuma hasil editan ya. Masih ingat gak sama Manohara Odelia Pinot? Sosok cantik yang sempat heboh gara-gara kisah pahitnya sebagai istri dari pangeran Malaysia. Nah, waktu tahun 2015 beredar kabar kalau Manohara ini meninggal dunia karena overdosis obat-obatan terlarang. Wah, rame banget sih ini beritanya. Cuma gak lama setelah beritanya tuh viral, Manohara langsung upload foto di Instagram dengan caption kayak begini. Aduh, lagian siapa ya yang kepikiran untuk bikin berita beginian?
Indonesia juga sempat digegerkan sama Dwi Hartanto. Dia muncul di berbagai platform dan juga wawancara dengan seragam ala ilmuwan yang lengkap dengan presentasi serius serta teknis. Dia sih ngaku kalau lagi ngembangin teknologi roket SLV yang bisa membawa satelit buatan Indonesia ke orbit loh. Cuma kemana sih dia sekarang? Institusi resmi seperti Lapan atau BRIN nggak pernah mencatat keterlibatan Dwi Hartanto ya. Dan sekarang kabarnya hilang gitu aja guys. Tapi yang lebih hebohnya lagi di tahun ini, ya berita tentang Dimas Kanjeng. Semua orang pengen datang ke dia karena katanya bisa melipat gandakan uang. Katanya dengan nyetor uang 25 juta rupiah bisa dilipat gandakan jadi 25 miliar rupiah. Cuma ya tentu semua itu cuma bohong lah ya. Sampai akhirnya dia ditangkap sama polisi karena keterlibatan atas pembunuhan berencana. Waktu itu sih kabarnya ada yang mau bocorin rahasia si Dimas Kanjeng ini ya. Dan karena panik, Dimas pun langsung buat skenario pembunuhan. Aku sempat sedih nih ya waktu biskuit Nissin Crackers ini dibilang mengandung lilin dan juga plastik karena gampang banget kebakar. Cuma hal itu untungnya langsung dibantah sama BPOM dan juga Nissin. Menurut mereka, biskuitnya tuh gampang kebakar karena punya kadar air yang sangat sedikit serta mengandung banyak minyak. Jadi ya jelas ya bukan karena mengandung plastik. Setelah gempa besar dan juga tsunami menguncang Palu pada 28 September 2018, masyarakat yang masih trauma dipaksa makin cemas karena beredarnya pesan berantai di WhatsApp. Ya, katanya akan ada gempa susulan 8,1 skala Richter yang lebih dahsyat disertai dengan tsunami besar yang akan menyapu kota. Untungnya, Kepala Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengkonfirmasi nggak ada teknologi di dunia yang mampu memprediksi gempa secara pasti. Jadi bisa dipastikan kalau berita itu hoax belaka. Semua orang, aku yakin pernah dibuat takut sih sama pesan WA ini. Katanya begini, jangan sentuh serangga ini. Banyak ditemukan di Thailand dan juga Myanmar ya teman-teman. Bisa bikin tangan bolong dan juga sakit yang luar biasa. Sekejap, semua orang tuh langsung takut lah. Ya kenapa ya hoax begini kemakan orang-orang? Menurut aku sih mungkin karena visualnya yang berhasil bikin geli dan juga horor untuk beberapa orang ya. Namun faktanya nggak ada serangga yang bisa bikin tangan kita tuh bolong kayak di foto tadi. Bahkan foto serangga yang dipakai pun merupakan serangga air yang emang buat telur di punggungnya kok. Narasi adanya reaksi magnetis di bekas suntikan vaksin COVID-19 diketahui beredar di sejumlah platform media sosial seperti TikTok, Twitter, dan juga Instagram. Dalam beberapa unggahan, tampak beberapa orang sengaja menunjukkan bagaimana uang logam Rp1.000 bisa menempel pada bagian lengan bekas suntikan vaksin COVID-19. Sempet ramai banget nih ya kabar kalau bekas suntikan vaksin COVID kemarin bisa bikin koin nempel karena mengandung magnet. Alhasil banyak orang berasumsi kalau vaksinnya mengandung microchip yang masuk ke dalam tubuh. Makanya waktu itu banyak yang akhirnya milih untuk nggak vaksin kan? Tapi apa iya? Jawabannya enggak ya. Koin tuh bisa nempel di sana ya sesimpel karena keringat dan juga minyak alami dari kulit aja. Kulit yang lembab atau agak lengket itu bisa bikin benda ringan seperti koin nempel sesaat. Jadi bukan karena ada magnetnya ya teman-teman. Beberapa waktu lalu, netizen lagi-lagi digemparkan dengan foto kartun nikah yang aneh bin ajaib, di mana ada foto kolom suami dan di bagian sebaliknya ada 4 foto istri. Di pojok kanannya pun ada lambang dari Kementerian Agama. Namun, benarkah ini kartun nikah asli? Jawabannya udah pasti bukan lah ya. Ternyata kartun nikah aneh ini bukan cuma sekali doang viralnya guys. Pernah muncul juga di tahun 2018, 2021, dan muncul lagi di tahun 2022. Di tahun-tahun mendatang, menurut aku, kita harus makin cermat sih untuk bisa bedain mana gambar asli dan juga palsu. Karena cuma menggunakan AI terus ditambah-tambahin sama cerita yang menarik, bisa bikin banyak orang percaya loh. Sama kayak foto para pekerja piramid ini deh. Menurut aku, orang yang bikin gambarnya memanfaatkan penasaran orang-orang yang masih nih mempertanyakan gimana piramida dibangun. Dan dengan tambahan narasi yang dibuat, tada! Banyak orang yang percaya deh. Awal tahun lalu beredar video menghebohkan di sosmed yang ngomong kalau virus zombie udah mulai menyebar di Cina sejak awal tahun 2025. Di videonya kalian bakal lihat orang-orang panik di kereta yang teriak-teriak karena dikejar sama zombie. Ya buat anak-anak sumuran kita pasti tahu lah ya kalau video ini tuh cuma palsu. Tapi karena viralnya di Facebook, banyak nih ya pasti orang tua yang percaya. Padahal aslinya ini bukan di Cina ya, melainkan LRT Jakarta pada tahun 2022. Jadi waktu itu ada wahana yang namanya Train to Apocalypse.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.